wabarakatuh. Bapak Ibu, izinkan saya hari ini untuk membawakan acara presentasi tentang implementasi budaya positif di SD 30 Tataan. Yang pertama, sambutan akan dilakukan oleh Kepala Sekolah SD 30 Tataan, yaitu Ibu Eli Handayani SPD. Kepada beliau, saya persilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memberikan sedikit arahan mengenai implementasi budaya positif di SDN 30 Bidang Tataan. Mudah-mudahan ini dapat terlaksana di SDN 30 Bidang Tataan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di mana kita dalam kegiatan untuk merdeka belajar anak didik kita semua. Di situ kita akan menerapkan budaya positif kepada anak didik kita semua. Kita mulai belajar merubah cara-cara kita mengajar, di mana dulu kita masih menggunakan dengan ucapan atau perintah atau kata-kata yang kurang pas untuk dilaksanakan oleh anak-anak yang seperti menghukum siswa. Untuk merdeka belajar ini, Bapak Ibu sekalian, kita saat yang pertama tidak boleh menghukum siswa, baik itu dengan fisik ataupun non fisik. Tapi kita rubah mindsetnya. Bagaimana cara menghukum siswa itu supaya anak itu tidak merasa dihukum. Boleh kita menggunakan dengan kesepakatan di dalam kelas. Kita buat kesepakatan supaya di dalam kelas itu anak-anak sendiri yang membuat kesepakatan, jadi guru tidak merasa menghukum siswa, tapi mereka sendiri yang membuat komitmen supaya tidak merasa dihukum oleh bapak dan ibu guru. Yang kedua, mereka pelajari supaya bapak ibu bisa menerapkan ke anak-anak semua. Itu aja ya yang dapat saya sampaikan untuk pelaksanaan implementasi. Mungkin di sini ada kita harus tahu anak-anak kita latar belakangnya seperti apa, ekonominya seperti apa, di rumah dalam keluarga itu seperti apa. Itu paling enggak kita sekarang harus tahu. Karena akan memberi hukuman atau memberi teguran, memberi arahan ke siswa itu, kita paling tidak harus tahu latar belakang siswa kita, baik itu di rumah atau di lingkungan rumahnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian nanti bisa kita terapkan. Dan untuk selanjutnya nanti akan disampaikan oleh narasumber Bu Feni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan tentang implementasi budaya positif di SDN Negeri 30 Tataan sesuai dengan tugas kami di LMS modul 1.4 tentang aksi nyatanya. Nah, di sini saya akan menyampaikan budaya positif. Tapi saya akan mengaitkan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan nilai guru sama peran guru. Jadi nanti baru saya akan menjelaskan budaya positif Ki Hajar Dewantara. Kalau dulu kita berpikir anak itu seperti kertas putih, ternyata tidak seperti itu. Di sini Ki Hajar Dewantara mengajarkan kepada kita, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Jadi kita ini mendidik anak bukan semau kita atau dengan pemikiran kita anak harus bisa ini, anak harus bisa itu, tidak. Tapi kita di sini diibaratkan sebagai tanam padi
dan hasilnya pasti padi. Jangan mengharap menanam padi hasilnya jagung, karena bibitnya sudah padi. Begitu juga dengan anak. Anak sudah punya karakter masing-masing, seperti yang disampaikan Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, disinilah kita nanti akan terkait dengan yang saya sampaikan tadi. Dan kekuatan sosiokultur menjadikan proses penebalan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis yang samar agar dapat memperbaiki lakunya dan menjadi manusia seutuhnya. Di sini jelas dari yang katanya Ki Hajar kita itu sebagai petani yang sudah jelas anak itu sudah ada bentuknya, ada karakternya. Nah, tugas kita hanya menebalkan keahlian anak, kemampuan anak sesuai dengan kodratnya anak. Kalau anak-anak kodratnya waktu bermain, belajar dengan bermain. Terus kodrat anak, yaitu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Zamannya sekarang adalah zaman teknologi. Ya, kita sisirkan pembelajaran kita dengan menggunakan teknologi. Jadi tidak ada kata-kata Bu Guru atau Pak Guru bilang, bukan saya lah, saya nggak bisa laptop, saya nggak ini. Jangan tanamkan itu pada kita. Belajar, entah bagaimana. Benar kata Bu Eli, ada wifi, unduh materi. Nggak bisa pakai proyektor, cari guru yang mendampingi. Nah, tidak boleh disamakan. Kamu harus selesai tugas ini hari ini, harus selesai sekarang. Nggak boleh seperti itu. Sekarang kita menuntun mereka mampunya di mana. Yang membaca ditambahin, bukan menambahkan tugas, tapi menambahkan kadar soal dalam tugas. Bukan membanyakkan tugas, menambahkan kadar soal. Kan ada soal rendah, sedang, dan hot atau rumit. Nah, itu yang kita tambahkan, bukan jumlahnya soal. Nah, di sini kita memfasilitasi dan membantu anak. Dan selanjutnya, keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru. Budaya positif diperlukan dalam menyusun program nilai-nilai pada guru, yaitu berpihak pada murid, merefleksi, mandiri, kolaborasi, dan inovatif. Inilah nilai yang harus dimiliki guru. Guru harus berpihak kepada murid. Guru harus reflektif. Artinya kita harus mereflektif kegiatan anak sebelum belajar. Kita harus tahu dulu kemampuan anak kita apa. Saya alhamdulillah kemarin mencoba beberapa murid, ada dapat 3. Yang pertama murid saya susah membaca. Saya harus tahu. Setelah itu saya ada juga murid yang alhamdulillah punya kekurangan. Itu juga nggak boleh dipaksakan tugasnya begitu. Nah, di sini juga kita yang berpihak dengan murid dan merefleksi kegiatan murid. Jadi kita tidak menuntut ini harus selesai nih tema ini. Nggak boleh sekarang Bu. Di Merdeka Belajar nanti dengan budaya positif ini kita tidak boleh memaksakan anak harus pinter. Tapi kita menuntut anak supaya bisa pintar dengan keahlian mereka sendiri. Nah, anak disuruh belajar mandiri. Mandiri dalam artian mampu mengerjakan tugas dengan kemampuan mereka sendiri, bukan dipaksa kita, ditungguin. Ayo, selesaikan kamu, tunggu, nggak usah. Nanti kita ada nilainya kok. Kita nanti akan belajar, nanti pembelajaran namanya berdiferensi. Terus berkolaborasi. Tugas kita guru sama murid kerja bareng. Jangan malu-malu Bu, minta tolong sama murid untuk mempresentasikan, atau minta tolong murid kita mau ngadain kegiatan apa di kelas. Jangan malu-malu untuk minta bantuan. Kita sama-sama bekerja sama. Untuk yang inovatif, ini tugas kita banget. Tugas kita untuk menginovatif semua pembelajaran yang ada di kelas kita. Kita juga berkolaborasi juga boleh dengan teman-teman kita di sekolah. Nah, peran guru yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, serta menggerakkan komunitas praktik.
yang di sini menjadi pemimpin pembelajaran artinya kita mempunyai kuasa untuk memimpin pembelajaran yang ada di kelas. Mutlak kelas itu punya kita. Mau kita apakan, mau bagaimana itu full punya kita. Jadi di sini kita untuk mendorong mewujudkan kepemimpinan murid, berikan kebebasan murid untuk belajar, kita mendampingi, dan kelas itu mau diubah seperti apa, mau digaya seperti apa, mau pakai metode pembelajaran apa, strategi apa, itu tidak akan menjadi masalah. Yang terpenting mencapai target yang Bapak Ibu rencanakan. Di sini kita akan belajar profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, dan benar kritis serta kreatif. Ini yang akan kita tuju. Yang akan kita tuju ini Bapak Ibu. Alhamdulillah di sekolah kita sudah melaksanakan Rabu mengaji. Sudah jelas nih 6 dimensi profil pelajar Pancasila sudah tercapai. Terus mandiri, bergotong royong hampir kecapai semua. Tinggal kita menerapkannya lebih lagi. Lanjut. Nah, topik dalam eksplorasi konsep budaya positif. Di sini ada 6 topik yang akan saya bahas. Disiplin positif dan nilai universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Saya sekarang akan menjelaskan poin pertama dulu. Disiplin positif dan nilai universal. Langsung next. Ini Bu, saya akan bermain dengan Bapak Ibu. Di sini ada A dan B, Ibu dan teman Ibu. Ibu nanti berhadapan-hadapan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, yang rekan Anda nanti mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan yang Anda punya atau Anda milik pegang. Terus teman Anda boleh membujuk, boleh mengkritik, boleh mengintimidasi, boleh marahin, terus juga boleh menggoda, bahkan menawari Anda dengan uang agar Anda bisa membuka kepalan tangan Anda. Saya beri waktu deh untuk bermain dengan teman-teman sebelahnya. Coba kita nanti. Ayo, kita bermain sebelahnya nanti tahu kenapa sih ini ada apa sih, itu pelajarannya apa gitu. Ayo. Ini saya berangkat. Aku yang punya betul yang Ayo. buka. Udah coba aja, ayo. Kasih waktu. Kasih duit. Langsung kasih duit. Tak buka. Kamu Jawa ya? Mbak Nia sama Bu Nur, coba siapa yang A, siapa yang B? Aku A. Yang pegang kepala dia. Ada. Kasih aku menggalang. Ayo yang mana? Siapa A atau B? Saya. Ibu B. Menggoda Mbak Nita supaya mau lepas. Ini. Ayo goda. Saya yang goda. Ya, goda. Saya kasih waktu sekitar 5 menit deh. Gak usah goda aja. Boleh dimarahin, boleh diapain. Ini ada Dimarahin. ada sesuatunya. Barat, mau coba Barat? Kalau muncul. Merah aja. Ayo. Ini merah gua buka. Kalau saya kayak gitu. Ini saya berharga ya. Ayo diajak. Berarti yang maksa. Apa dia? Oh, ya kan? Tadi saya akan bertanya dulu sama yang tadi jadi A. Yang A bagaimana? Kebuka apa enggak? Enggak. Bisa membuat orang rayu. Ya banget duitnya. Ya. Duitnya kurang banyak. Kenapa Bu Nur nggak bisa? Berarti
Tadi sudah coba katanya Mbak Dita kekeh dengan pendiriannya, Bu Nur sampai tidak bisa merayu. Mbak Ria? Karena saya nggak mau buka dia kasar. Jangan ya. Capar aku dia nanya. Kamu tetap buka? Aku bayangin dia seorang pelaku. Tadi dari kegiatan mengepal tangan itu artinya yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Ya, pengaruh luar itu cuma efek. Kalau emang kita kuat, kita bisa, kita tidak akan terpengaruh dengan lain. Next, tapi perlu diingat, ada perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Di sini kita tidak bisa merubah. Kita guru itu hanya mengontrol murid. Jadi yang mau berubah itu ya muridnya sendiri. Mau kita marah atau kita tekan anak itu, dia tidak akan berubah. Karena apa? Yang punya kontrol merubah diri sendiri adalah siswa sendiri. Nah, guru bagaimana? Nah, di sini ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Tetapi tidak semua tindakan positif kita yang bisa dikatakan efektif. Nanti kita bahas ke hukuman, konsekuensi, penghargaan dan restitusi. Nah, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa dapat menguatkan karakter. Nah, kita berpikir kalau kritik orang itu dapat menguatkan karakter. Jangan berharap banyak. Karena sudah jelas tadi dengan kepalan tangan tadi sudah jelas yang bisa berubah itu diri mereka masing-masing. Kalau mereka nggak mau berubah, mau sampai apa perjuangan kita, ya tidak akan berubah. Terus ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini kata-kata orang dewasa itu kita. Kita sebagai guru tidak boleh memaksakan kepada murid untuk lebih, tapi kita boleh memberikan sedikit masukan. Nah, perubahan paradigma, stimulus, respon, dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya memiliki kontrol? Di sini kita kalau responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teorinya kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap kita. Jadi Bapak Ibu jangan mau berpikir orang akan memandang sama dengan kita. Karena di teori kontrol tidak seperti itu. Tapi orang lain berusaha memahami cara pandang. Orang memahami cara pandang, tapi lo nggak boleh memaksakan orang harus sama dengan kita. Kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jangan berpikir kalau anak melakukan kesalahan itu mereka melakukan hal buruk. Mereka melakukan kesalahan di teori kontrol pasti punya tujuan atau punya alasan. Jadi jangan langsung dasar nakal bandel gitu. Jadi kita pakai bahasa yang halus supaya tahu tujuan anak itu kenapa nakal sih, seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya. Pada kenyataannya di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi kalau mau berubah, kita menjadi guru yang baik, ya berubah dulu dari diri kita sendiri. Seperti itu. Begitu juga nanti pelaksanaan dalam kelas. Saya bisa mengontrol orang lain, tapi di dalam teori tidak. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi nanti kita akan berusaha apa yang nggak kita capai, kita buat lagi supaya lebih tercapai tujuan kita. Model pemikiran menang kalah, ubah model itu menjadi teori kontrolnya berpikir menang-menang. Jangan kalau saya sama Wulan berantem, saya merasa menang. Tidak,
tapi saya harus berpikir kalau saya bersama Wulan datang harus berpikir menang. Artinya nggak ada yang terlukai, nggak ada yang tersakiti. Begitu juga dengan anak. Ini kuncinya di budaya positif. Ini kuncinya di budaya positif, yaitu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, hingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa maunya, seperti itu. Itu menurut Gosen. Di sini ada ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Artinya, kita akan merubah karakternya murid, tapi dengan ada langkah-langkahnya. Contohnya seperti ini. Kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, terlepas dari latar belakang, suku, bangsa, negara, dan agama. Di sini keyakinan kelas itu bentuknya abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Di kesepakatan kelas atau di keyakinan kelas kita nggak boleh memaksakan, Bu. Di situ juga tidak saklek kayak peraturan. Kamu kalau nggak masuk, tidak mengerjakan PR, hukumnya seperti ini. Kamu kalau datang terlambat, hukumnya seperti ini. Kalau di keyakinan tidak, tapi menggunakan konsekuensi kalau melanggar nanti seperti ini. Gitu. Membuat kesepakatan, jangan ribut selama pembelajaran, gitu kan? Itu diubah kata-kata jangannya, tapi harap tenang selama pembelajaran berlangsung. Kata jangan itu dibuat dalam bentuk positif, seperti itu. Jangan mengganggu temannya, tapi diganti lagi. Tolong saling menghargai, atau dibuat saling menghargai, seperti itu. Terus juga keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, buat aja 5 maksimal, 3-5 deh kalau untuk SD. Terus keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas dalam kegiatan curhat pendapat. Jadi kita di sini untuk kebersihan, saya langsung ke nilai kebajikan. Kemarin itu Bu Nur yang saya bilang nilai kebajikan itu bertanggung jawab, menjaga kebersihan diri dan lingkungan kelas dan sekolah. Ini sebenarnya kemarin anak waktu kesepakatan misalnya gini, kelas harus bersih gitu. Terus jadwal piket dibuat seperti itu. Tapi ini nilai kebajikannya bertanggung jawab pada diri sendiri, dari badan, buku, segala macam. Terus kelas berarti piket. Di sekolah ada sampah, lingkungan sekolah seperti itu. Nah, yang kedua, bersikap tenang selama pembelajaran berlangsung. Ini nilai kebajikan yang saya ambil. Kesepakatannya kemarin jangan ribut di dalam kelas. Nilai kebajikan ada kebutuhan yang tidak boleh dilepas, yang pokok, yaitu bertahan untuk hidup, makan, segala macam, minum, banyak lah. Ya, terus yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini tadi yang kadang-kadang anak berbuat nakal ternyata kurang ini nih, Bu. Kurang kasih sayang. Kurang kasih sayang. Nggak tahu deh keluarganya bagaimana. Yang ketiga,
Di sini ada penguasaan atau kebutuhan pengakuan kemampuan. Biasanya yang nakal bukan anak yang tidak pintar. Ada anak yang pintar tapi nakal. Kenapa? Karena dia ingin diakuin, Bu. Jadi saya, Bu, lagi-lagi saya, Bu, gitu. Dia tuh bukannya nakal, cuma dia kurang ini. Iya, kurang juga. Dia pengen diakuin, oh saya bisa kok, sama ibu nggak ditunjuk sih. Karena sudah sering maju kan, kita ganda sama temennya. Cuma karena dia pengen diakuin, saya pintar, itu juga merupakan kebutuhan. Nanti yang jadinya akan anak berbuat negatif. Nah yang keempat, kebebasan. Anak pengen dikasih kebebasan dalam belajar, dalam mengungkapkan pendapat, seperti itu. Kita nggak boleh juga melupakan ini. Yang kelima, kesenangan. Jadi jangan salah kalau ibu bapak ngeliat anak-anak masih seneng nulis atau masih lari-lari, itu biarkan saja, cuma cukup dinasehati. Nanti ada kuncinya, Bu. Sekarang dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Menurut Dr. William Gesser menyebutkan seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal untuk kita sendiri. Nah, ini Bu, kita akan belajar restitusi dengan 5 posisi kontrol. Kita akan melihat kita nih di mana. Saya juga melakukan hukuman sebagai penghukum. Di sini William Gesser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru atau orang tua atau atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah menghukum, membuat rasa bersalah teman, pemantau, dan manajer. Mari kita tinjau satu-satu. Menghukum. Menghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum sering kata gini. Biasanya kita yang suka kelepasan. Patuhi aturan saya, awas ya. Nah itu sudah posisi menghukum. Ini contoh kata-katanya. Kamu selalu saja berbuat salah. Misalnya anak-anak, kamu lagi. Nah ini kita udah sebagai penghukum, Bu. Posisi kita itu sebagai penghukum, walaupun bahasa kita lembut, tapi kata-katanya sudah menyakitkan dia. Orang barusan 2 kali ngakuin kesalahan, kok ibu ngomongnya kamu lagi. Nah, selalu pasti kamu yang terakhir selesai. Udah tahu anaknya punya kekurangan, masa iya kita maksain dia untuk cepat selesai? Kan tidak. Nah kadang-kadang kita suka ngomong terlambat lagi, paling akhir lagi, nggak selesai lagi. Nah itu bukti kita sudah sih sebagai Paris lagi. Bu Nur paham, itu saya Bu Nur seperti itu. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya pada satu cara untuk belajar bisa berhasil, yaitu dengan cara cara saya. Itu salah sebenarnya. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang sering keluar, ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begitu? Padahal yang sering banget kita gini, kamu gak kasihan ya sama ibu ya? Kamu gak sayang ya sama ibu? Itu udah posisi membuat rasa bersalah. Itu gak boleh. Nah, kita yang saya lakukan gini, kamu gak kasihan ya sama ibu? Udah capek-capek ngajarin kamu, kok kamu gak mendengarin omongan ibu, gak perhatiin. Nah itu kita membuat rasa bersalah seperti itu. Nanti Mbak.
Nah, sekarang posisi teman. Sabaran. Iya Mbak, sebentar. Posisi sebagai teman. Di sini guru tidak menyakiti, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa berhubungan baik dan menjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Tetapi di sini sebagai teman punya dampak negatif. Kalau nanti kita nggak memperhatikan murid itu, murid akan kecewa. Jadi kita juga tidak boleh terlalu sama murid itu terlalu dekat sehingga dia tergantung dengan kita. Tolong ditanamkan ke kita, kalau bisa murid jangan tergantung dengan kita. Dia nggak nakal kalau sama kita. Kalau sama guru lain nakal. Contohnya di kelas saya. Kemarin saya dapat ini, waktu sama saya nurut semua tugas dikerjakan. Giliran ada Bu Ajeng masuk, wah nakalnya benar-benar. Karena dia tergantung dengan saya, gitu. Ini juga saya salah, terlalu dekat dengan murid untuk menyelesaikan masalah. Harusnya tidak seperti itu. Kalau kita guru yang baik, murid tidak hanya berlaku dengan kita, tapi ke semua guru yang ada di sekolah itu atau siapapun guru yang masuk di kelas mereka. Next, sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Tadi dengan kesepakatan yang kita sepakati. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid sebagai seseorang yang menjalani posisi pemantau. Pertanyaannya biasanya seperti ini. Peraturannya apa ya? Oh kamu langgar, seperti itu. Menanyakan, seseorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan atau data yang digunakan sebagai bukti perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker. Biasanya kalau kelas 1, kelas 2 pakai emoji. Biasanya anaknya hari ini gimana? Kalau kamu hari ini berbuat baik, sama bukunya dikasih emoji senyum. Kalau anaknya dapat nilai bagus, dikasih gambar cinta yang matanya itu, apa itu namanya? Emoji cinta sayang itu, kayak seperti itu. Nah, posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru terhadap mengontrol murid. Nah, yang diharapkan dengan budaya positif yaitu kita berposisi sebagai manajer. Di sini posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau seseorang manajer lebih yang telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali ke kedua posisi tersebut. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita tidak perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Artinya di sini kita bentuk gimana murid bertanggung jawab dengan semua yang ada pada dirinya. Seperti itu, semua perbuatannya. Di manajer diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya. Kamu kurang kasih sayang, ayo kita bangun supaya dia bisa mendapatkan kasih sayang seperti itu. Terus mampu kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi pada murid bagaimana memperbaiki kesalahan. Nah, contohnya seperti ini. Kalau anak nggak mengerjakan PR, apa keyakinan yang kita sepakati? Ingat nggak? Ingat Bu, apa? Saya tadi semangat belajarnya kurang. Nah, udah tahu kan keyakinan kelas yang kamu sepakati? Tanyakan, mau jadi apa mereka? Di sini tugas seorang manajer bukan mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya untuk lebih baik dan lebih kuat.
Di sini kita nanyain kesepakatan apa yang mereka langgar, dan kamu mau jadi apa. Jangan kita marahin gitu. Nah, ini kuncinya Mbak Rat dan teman-teman. Semua tadi itu kuncinya di sini, segitiga restitusi. Dian Gosel dalam bukunya yaitu menjelaskan tentang segitiga restitusi. Yaitu di mana tadi restitusi adalah membuat atau menjadikan seseorang kembali ke kelompoknya dengan keadaan yang lebih baik. Yang pertama, langkah untuk menyelesaikan tadi yang kita sebagai pembuku, kita sebagai teman dan sebagai macam-macam tadi, ini ada 3. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Di sini, di saat kita menstabilkan identitas, kita menanyakan apa tidak boleh menyalahkan anak. Tapi tanyakan dulu, kenapa sih anak itu melakukan itu? Contoh, tadi Mbak Nita sama Bu Nur. Misalnya, Mbak Nita kekeh, tapi karena Bu Nur nggak bisa nyelesain, Bu Nur marah nih sama Mbak Nita, cuek-cuekan. Kita nggak boleh langsung ngejudge Bu Nur ini apa ini dengan Mbak Nita, tapi tanyakan, Bu Nur kenapa nih? Kok Bu Nur sempat sama Mbak Nita? Gitu. Tanyakan dulu sampai unek-uneknya keluar. Anak itu sampai keluar. Habisnya loh kita berayu nggak mau. Oh, seperti itu udah keluar semua. Baru nanti kita akan di sini menanyakannya seperti manusia itu emang nggak kayak kita lah. Kalau ke guru mungkin lebih agak sulit. Kalau anak gini, contohnya kayak Faris ini nggak ngerjain PR tiap hari. Kenapa sih Faris? Jangan kita main Faris tiap hari nggak mengerjakan PR. Tanyakan dulu, Faris, kenapa sih nggak ngerjain PR? Oh, orang saya tadi habis main ini. Kita identifikasi dulu. Bukunya nggak ada, udah gitu sama temen-temen nggak boleh. Misalnya seperti itu udah keluar semua. Ya kita jangan terima mentah-mentah. Ya Faris, nggak apa-apa untuk hari ini kamu tidak melakukan tapi besok jangan lakukan lagi. Seperti itu. Di sini kita menyelesaikan masalahnya, tidak menjatuhkan dia dalam posisi kamu salah. Ya kalau sekali nggak apa-apa Faris tidak mengerjakan PR. Besok jangan gitu ya. Karena kalau bahasa kita agak kasar karena beda sama kelas-kelas rendah ya. Kalau kelas tinggi besok jangan lagi ya. Pokoknya next. Terus yang kedua, memvalidasi tindakan. Di sini kita setelah tahu apa alasan dia melakukan kesalahan, di sini kita memvalidasi, yaitu di sini guru memahami teori sini adalah mensimulasi cara berpikir mengenai tujuan setiap tindakan. Misalnya di sini kita katakannya gini, sudah tadi kan kenapa kamu bisa berantem segala macam sudah menyampaikan alasannya, sudah kita sampaikan tadi, nggak punya buku segala macam. Nah, minjem nggak boleh. Ini masuknya ke tindakan validasi tindakan yang salah. Tadi kita sudah menanyakan kenapa dan alasannya. Jadi 2 segitiga yang tajam-tajam sudah kita penuhi. Nah, ini cara menyelesaikannya. Sisi ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan itu tadi kita buat di mana, Bu? Di keyakinan ke kelas. Keyakinan kelas yang kita buat, apa nilai yang kamu langgar? Tidak mengerjakan PR. Berarti apa? Semangat belajar. Nah, disitulah. Oh, berarti Faris kamu udah gak semangat belajar. Nah, sekarang kamu mau kayak mana sih nanti Faris ke depannya? Seperti itu. Tanyakan kepada mereka. Keyakinan apa yang dilanggar dan mau jadi apa nanti dia. Jadi biar dapat solusinya. Seperti ini kata Mbak tadi, Anda nggak boleh dapat pujian. Bukan nggak boleh dapat pujian. Anak kalau
sudah dipuji saat melakukan prestasi, sama aja kita merampas kebahagiaan anak secara alami. Nanti saat anak melakukan hal baik dan nggak kita puji atau nggak kita reward, dia akan down. Nah, disinilah nanti tugas kita di solusi ketiga, yaitu membuat keyakinan kepada anak. Jadi tidak dengan pujian, tidak